وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Ustaz Bapak Abdus Salam selaku Ketua Masjid Al-Inayah, dan juga para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para asatizah, para hujaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari penjelasan ayat-ayat Al-Quranil Karim, yaitu suratul Baqarah ayat 229. Suratul Baqarah ayat 229. Sebelumnya saudara-saudara, memang ini ada kaitannya masalah perempuan ya. Jadi di dalam hidup ini kan Allah syariatkan pernikahan. Kemudian biasalah setiap ada pertemuan ada perpisahan katanya. Ada yang misah di tengah jalan, terjadi perceraian ya. Nah, ketika perempuan bercerai ya, atau diceraikan, maka dia berstatus menunggu. Ada yang namanya masa-masa iddah. Karena kalau suami belum menceraikan sampai talak 3 ya, maka suami masih ada kesempatan untuk rujuk ya. Nah, itu masa-masa iddah itu agar suami berpikir dan bisa rujuk begitu. Nah, berapakah iddahnya? Nah, ini kalau perempuan itu masih mengalami men, kan ada juga perempuan yang tidak mengalami men ya, tidak mengalami haid. Perempuan yang masih mengalami haid itu menunggunya iddahnya 3 kali suci ya, 3 kali suci pol tutup penuh. Jadi anggap diceraikan waktu suci ya, maka langsung menghitung 1 begitu. Nanti datang haid nggak ngitung, suci lagi 2 begitu ya. Habis suci lagi datang haid nggak ngitung, suci lagi yang ketiga. Ini harus tutup nih, harus pol ini 3 kali suci, masuk ke haid berikutnya, barulah dikatakan perempuan itu sudah selesai iddahnya. Kalau sudah selesai iddahnya, suaminya nggak bisa rujuk begitu saja. Kalau masih demen, masih pengen bergabung lagi, nikah baru. Selama belum talak 3 ya, nikah baru udah. Tadi tuh waktu pada masa iddah, cukup laki-laki mengatakan saya rujuk kepada kamu, udah sah. Paling disunatkan ada saksi yang menyaksikan bahwa kita rujuk lagi kepada istri yang telah kita ceraikan, kita rujuk masih dalam keadaan iddah ya. Nah, ini saudara-saudara sudah diterangkan ini ayat 228. Nah, sekarang ayat yang baru ini 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima ibtadat bih
tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. At-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Maksudnya tolak itu 2 kali yang masih boleh dirujuk. Suami tinggal rujuk kepada istri, cukup mengucapkan saya rujuk kepada kamu. Yang jadi masalah kadang-kadang suami balik-balik aja. Berhubungan badan, nggak ngomong sama sekali saya rujuk kepada kamu. Itu yang repot dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu menyatakan mesti ada kalimat saya rujuk kepada kamu. Ini nggak ngomong sama sekali, balik-balik aja udah. Ya, berhubungan badan dah kan repot urusannya itu. Cobalah hati-hati, ya hati-hati. Jadi kita ucapkan kepada istri kita itu yang kita mau rujuk, saya rujuk kepada engkau. Cukup begitu, nggak pakai saksi nggak apa-apa. Ya. Jadi talak yang dapat dirujuki 2 kali. Kalau udah 3 kali nggak bisa rujuk. Saya nggak bisa balik lagi kepada dia. Walaupun tuh istri saya masih idah terakhir dan akhirnya nanti kita nggak bisa rujuk lagi sama dia kecuali istri kita kawin sama orang, nikah kepada orang. Iya, cerai dulu, itu pun harus berhubungan. Nggak berhubungan, cerai doang, nggak jadi, saudara-saudara. Nggak boleh direkayasa juga. Nggak bisa, nah itu ntar ada penjelasannya itu. Iya, repot itu memang. Ya, namanya muhallil ya. Baik. Jadi ini talak yang dapat dirujuki 2 kali. Ya, itu yang arti daripada at-talaqu marratan. Nah, kemudian fa imsakum bima'ruf. Ya, itu setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Setelah talak 2 kita rujuk lagi. Kita rujuk lagi ya. Setelah talak 2 kita rujuk lagi. Ya, tinggal atuh dah. Tinggal 1. Nah ini nih yang diterangkan tinggal 1 ini. Atau menceraikan dengan cara yang baik, itu talak 3. Ya, atau menceraikan habis dia rujuk ya, mungkin kumpul beberapa bulan, kemudian cekcok lagi, cerai lagi. Nah udah itu talak 3 namanya itu dah. Walaupun kan ada istilah talak 3 sekaligus, itu memang jadi heboh itu. Ya, memang sih agama menganjurkan talak atu-atu, tujuannya biar seseorang berpikir. Ya, talak sekali, udah kan dia bisa berpikir begitu. Ini nggak tanggung-tanggung, talak 1000 misalnya. Talak 1000 ya 3 juga. Ya diambil angka yang paling gede tetap aja 3. Aduh ini pengen balik lagi, ini yang repot. Ini yang repot saudara-saudara. Secara mazhab Syafi'i nggak bisa katanya. Mesti dia tuh perempuan nikah lagi sama orang laki. Habis nikah wajib berhubungan badan. Begitu. Nggak boleh dipaksa dimaksukin begitu, maaf ngomongnya. Harus benar-benar dia bangun. Waduh ngomongnya repot saya ini. Iya, harus benar-benar bangun orsinil, paham bangun orsinil? Biarin dah agak samar-samar ngomongnya. Iya. Kalau belum masuk nggak bisa itu, dipaksa-paksain pakai tangan. Walaupun masuk nggak bisa juga. Udah lemes, mau dikata apa? Ya, yang penting paham begitu. Nah, setelah masuk diceraikan baru, itu pun setelah diceraikan, idah lagi perempuan itu. Yang repot habis diceraikan kan diidah, hamil dari suami kedua. Akhirnya nih suami pertama nggak bisa balik lagi untuk waktu yang cepat karena istrinya hamil gara-gara menikah dengan suami yang kedua. Ya, anggap udah diceraiin, tuh istri jadi janda. Cuman kan istri lagi mengandung benih dari suami kedua. Dia nggak boleh nikah. Kapan nikahnya? Habis melahirkan 9 bulan nungguin. Capek aja lagi dah urusannya.
Pokoknya kusut dah, ini gara-gara ngomong cerai-cerai begitu, talak 3 kebangetan ya. Maka kalau mau talak istri atu-atu ya, sehingga ada waktu berpikir ya. Jadi talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Terus talak 2 itu, habis talak 2 rujuk lagi ya. Kemudian au tasrihum bi ihsan, ini kalimat tasrihun bi ihsan, au tasrihum bi ihsan ini menunjukkan talak yang ketiga. Kan boleh jadi ada yang bertanya, kok Al-Quran ngomong at-tolaku marrotani, talak 2 doang, kan talak ada 3, yang ketiga yang mana? Nabi menjawab yang ketiga yaitu kalimatnya au tasrihum bi ihsan ya. Itu talak ketiga, itu tasrih ya. Setelah talak 2 dia rujuk, talak lagi jadi talak yang ketiga itu. Tasrih itu artinya talak di sini. Maka diartikan coba itu ya, atau menceraikan dengan cara yang baik, itu arti au tasrihum bi ihsan ya. Atau menceraikan yang ketiga ya, menceraikan talak 3 dengan cara yang baik.